Tidak bisa jadi bos bagi perusahaan. Kira dapat aku aja. Malas sekali. Presiden Jonathan, tolong terima. Menerima siapa, Elsa? Dia sudah bangkrut. Untuk apa kamu mengikutiku? Kamu adalah protagonis laki-laki, kenapa bisa bangkrut? Aku seorang tokoh pendukung, tidak mudah terbangun kembali dari novel. Aku sekarang tidak akan pernah meninggalkan protagonis laki-laki. Nanti saat dia jadi bos, aku pasti sukses. Tidak apa-apa, bos. Sudah bangkrut, bukankah kita bisa memulai dari awal? Ya, bukankah ini kakak sepupuku, Elsa? Kamu cepatlah pergi. Aku tidak akan pergi, aku akan merawatmu. Mungkinkah dia diam-diam jatuh cinta padaku? Ya, kakak sepupu tidak cukupkah jadi orang rendahan, beralih jadi penjilat ya? Apa yang kamu mengerti? Padahal katakanlah, jangan tunda urusanku. Kamu sudah jadi tunawisma. Reuni keluarga nanti, apa yang bisa kamu banggakan? Dalam beberapa hari, barang senilai ratusan miliar itu perusahaan kami gak ada saingan. Kamu tenang saja, rencana sejak awal sudah siap. Kami pasti akan hadir tepat waktu. Membual. Sudah tiba. Ini rumah sewaanku, tinggal saja dengan tenang. Rumah sewa? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah. Itu karena kamu memberiku gaji kecil, apa cukup beli rumah? Dia adalah bos, aku harus tahan. Bos, kamu pergilah istirahat. Aku akan menyempurnakan ini lagi. Berusaha dapatkan pelanggan sesegera mungkin. Dia sangat peduli padaku. Aku bantu kamu periksa sebentar. Bukan, apakah aku harus ikut pergi? Tidak bisakah kamu pergi sendiri? Usaha tidak dilihat, bos. Apa itu masih disebut kerja keras? Kamu harus pergi, bos. Kamu tidak ada, hatiku tidak nyaman. Apakah aku begitu tinggi hatinya? Aduh, rencananya tertinggal di motor listrikku. Bos, kamu datang ke cabang, kenapa tidak lebih awal memberitahuku? Ingat identitasku hari ini. Aku adalah pihak tuamu. Ingat ya. Hah? Ini untuk melarikan diri dari kencan buta, berpura-pura bangkrut. Ini masih pura-pura beraktif. Aduh, bos. Kenapa duduk di lantai? Pelanggan tidak duduk. Kita tidak boleh duduk. Mari kita duduk. Duduk dan katakan. Itu, apakah Anda haus? Kenapa masih bengong? Cepat ambilkan teh bilocunku yang berharga. Baik. Apakah itu ilusi aku? Mengapa merasa kita seperti pihaknya? Presiden Robi, ini rencana yang kusiapkan untuk perusahaan kita. Sejauh yang kupahami, perusahaan kalian kan telah bangkrut. Presiden Robi, perusahaan seperti ini bisa ada solusi bagus yang bagaimana? Rencananya bagus atau tidak, harus melihatnya dulu baru tahu. Apa yang terjadi? Di mana rencanaku? Bukankah ini motor Elsa? Ini adalah rencananya. Presiden Robi, ini adalah rencanaku. Kamu yang mencuri rencanaku. Lelucon, apakah kamu punya bukti? Baik, Mbak. Berhenti berdebat. Kerja sama ini aku memilih untuk bekerja sama dengan Nona Elsa. Presiden Robi, kenapa? Karena aku yakin bahwa rencana ini adalah buatan Nona Elsa sendiri. Presiden Robi, dia membohongimu. Pembohong itu seharusnya kamu. Rencana Nona Elsa. Bosku yang menemaninya sepanjang proses. Kamu bilang, aku harus percaya padamu. Atau harus percaya bosku. Jonathan mukanya telah bangkrut. Bagaimana bisa? Ini ternyata perusahaanmu. Tidak boleh kan? Halo sutradara. Apa? Pria simpanan. Aku bersedia. Aku akan tiba. Sebenarnya bisa atau tidak memperbaiki mobil ini? Tuan muda, aku juga tidak bisa memperbaiki mobil. Selain itu, dengan identitas Anda, kru kecil seperti mereka tidaklah keterlaluan mengundang Anda tanpa datang langsung ke tempat Anda. Anda masih... Apa yang kamu tahu? Aku pergi dulu. Kamu cepat hubungi orang bengkel untuk menarik mobil dan perbaikinya. Udah aku mengejar mimpi, tahu tidak? Tuan muda. Halo pimpinan, pria simpanan yang kuinginkan kenapa masih belum datang? Sutradara, aku sungguh akan segera tiba. Pria simpanan ini adalah tidak boleh ganti. Kamu bilang kamu aktor pria simpanan? Benar, aku pria simpanan. Pemimpin kelompok ini sungguh tidak bisa diandalkan. Kamu gak akan bisa melakukannya. Siapa bilang? Bisa kok, bisa. Jangan lihat umurku yang baru 8 tahun. Aku juga seorang aktor lama yang telah berada di dunia liburan selama 5 tahun. Breaking tidak masalah.
Iya juga ya, Siapa bilang harus membawa orang dewasa pulang. Begini, akhir pekan pulang bersamaku. Berakting sebagai putraku yang kaya. Tidak masalah, aku sudah familiar dengan ini. Tidak benar, sebentar. Bukankah hari ini ya? Peran pria simpanan aku. Kenapa masih belum datang? Membuat aku terjemur kepanasan. Maaf, aku datang terlambat. Seperti yang diharapkan, seorang aktor profesional memang terlihat seperti itu. Kenapa mobilku ada di sini? Ayo, Oh, Bibi kedua, bukankah pertemuan keluarga? Kenapa hanya ada kamu sendiri? Ini adalah... Elsa, ini Presiden Salim. Kamu bilang kamu sudah tidak muda lagi. Sampai sekarang bahkan tidak ada laki-laki yang kamu bawa. Bibi kedua mencemaskanmu. siapa yang bilang? Dia tidak membawanya kembali. Mengagetkanku. Dari mana anak ini muncul? Tentu saja keluar dari perutku. Sini anak baik, panggil Bibi. Bibi, Wah, dia sudah punya anak. Macamlah, kamu tadi mengatakan padaku tidak seperti itu. Membawa anak, masih ingin menipuku untuk hadiah pengantin 1 miliar. Bibi kedua, kamu menjual aku untuk 1 miliar? Apa yang disebut dijual? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Presiden Salim, kamu jangan khawatir, ini pasti salah paham. memang salah paham. Jam tangan palsumu tidak bernilai 100 ribu. Lihat dari mana? Kamu tidak seperti seseorang yang bisa mengeluarkan 1 miliar. Anak kecil, apa yang kamu tahu? Lihatlah, mobil mewah di lantai bawah, milikku. Kamu bahkan tidak mampu membelinya jika aku menjualnya. Iya. Elsa, Presiden Salim tidak mudah menyetujui keluar bertemu denganmu. Begini saja, melihat tampangnya yang cantik. Punya anak bukanlah hal yang tidak bisa aku pertimbangkan. Tapi aku hanya bisa memberikannya. Angka ini, 400 juta juga nggak apa-apa. 40 juta. Hah? Lihat penampilannya setelah menikah. 40 juta ini aku akan cicil bayar ke kartu Bang Bibi. Mengendarai mobil semacam ini, 40 juta Tuhan masih membayar dengan cicilan. Aku juga pertama kali bertemu. Kamu bocah kecil terus bicara omong kosong. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa melihat kamu akan menggunakan apa untuk membuat aku tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Aku beritahu kamu, aku adalah presiden grup Sali. Menghancurkan kamu sampai mati. Lebih mudah dari menghancurkan semut sampai mati. Kalian berani menyinggungku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa aku tidak tahu? Grup Salim masih ada presiden muda ketua. Halo presiden muda Sali. Elsa, akhirnya kamu kembali. Iya, jika kamu tidak kembali, pelangganmu akan direbut orang lain. Mantan muridmu, Nina, setiap hari berlari ke perusahaan bagian A. Ini semua bukankah demi pekerjaan? Untuk merayakan kembalinya aku, yuk aku traktir minum teh susu. Nina, ini meja kerjaku. Kakak Elsa, aku telah meminta izin pimpinan. Selama Anda tidak ada, aku ingin duduk di tempat Anda. Nanti aku akan pindah. Jika pimpinan tidak keberatan, aku nggak masalah. Tapi kamu meletakkan banyak barang pribadi, sulit untuk dipindahkan. Kakak Elsa, aku nggak punya maksud lain. Hanya ingin dapat keberuntungan untuk menjadi karyawan yang unggul. Aku akan mengkoreksimu sekarang. Karyawan yang unggul bukan bergantung dengan keberuntungan. Yang Anda katakan itu benar. Tapi kali ini Presiden Robi adalah pelanggan besar. Kakak Elsa, berilah aku kesempatan. Mari kita bersaing secara adil. Tentu saja aku menyambutnya. Kakak Elsa, orang yang Anda atur seharusnya tidak ada yang menjemput Presiden Robi kan? Kalau seperti ini, aku hanya ingin mendapat keberuntungan di tempat ini. Jangan terlalu banyak bicara. Presiden Robi, saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih kepada Direktur Nina. Aku sepanjang jalan ini bisa begitu tenang. Halo Presiden Robi, saya Elsa, Direktur Departemen A. Mari ke ruangan konferensi untuk beristirahat. Tidak perlu. Biarkan Direktur Nina yang tunjukkan jalan untukku. Anda silahkan. Tadi adalah rencana yang saya siapkan untuk perusahaan Anda. Presiden Robi, rencana 2 kelompok ini, kita semua sudah selesai mendengarkannya. Jika kita memiliki ide bisa diutarakan. Tapi kalau dilihat dari depan, rencana Direktur Elsa lebih menarik bagiku. Bos, Presiden Robi pasti lelah karena perjalanan sepanjang hari. Gimana kalau kita makan dulu? Aku yang tidak memikirkannya dengan baik. Presiden Robi, silakan. Presiden Robi, mengetahui Anda berasal dari Sichuan, pasti suka makanan pedas. Ayam pedas khusus dipesan untuk Anda ditambah dengan mala. Nina, sungguh sepenuh hati. Anda terlalu memuji. Aku juga sudah menyiapkan penjelasan secara detail. Setelah makan akan kujelaskan. Baik. Nina, apa maksudmu? Orang baru lebih unggul lah Kak Elsa. Presiden Robi, pelanggan besar ini, aku akan segera mendapatkan kontraknya. Posisimu sebagai penjualan utama, sudah waktunya digantikan orang lain. Tidak ada yang mengajarimu dengan bergumam dapat kaya raya. Presiden Robi datang. Presiden Robi, Direktur Elsa, aku telah memutuskan menandatangani kontrak dengan Anda. ini tidak mungkin. Keduanya memiliki rencana yang bagus, tapi aku pikir detail adalah kuncinya. Ketika Direktur Elsa pertama kali bertemu denganku, sudah tahu bahwa aku suka kebersihan. Presiden Robi, aku sangat mengagumi Anda. Tujuan kerjasama adalah aku ingin mencari pasangan kerja, bukan pasangan minum. Anda silahkan. Guru mengajarimu satu trik lagi. Saat analisis pelanggan, jangan lupa detailnya. Orang yang mengetahui detailnya akan memenangkan dunia. Bos, pesan semaku kecil mie.
Untukmu tanpa daun ketumbar. Yo, datang menemui calon istri ya. Makan mie-mu. Tiap hari datang makan dan minum gratis. Mie yang dibuat oleh calon istriku. Bagaimana bisa dianggap makan dan minum gratis? Kan awalnya kamu cuma membantuku untuk mengusir pelanggan yang bermasalah di toko. Kamu masih bergantung pada ini. Langsung terima kasih kepada penyelamat memberikan segalanya. Bukankah sudah seharusnya? Pergi. Setelah selesai cepat pergi. Aku gak ada waktu main-main denganmu. Begitu galak. Kecuali aku siapa yang berani menikahimu? Kamu ingin menikahiku hanya dengan berbicara? Barangmu ketinggalan. Lotre, semoga hidupmu manis. Kamu sudah lama tidak datang. Masih semangkuk mie kecil tanpa daun ketumbar kan? Aku tidak makan. Ini untukmu. Begitu baik. Wah, cukup cantik. Kamu sudah gajian ya? Anggap saja untuk menebus aku yang telah mengganggumu bertahun-tahun. Aku akan pergi. Perjalanan bisnis lagi? Kali ini berapa hari? Mungkin 1 tahun. Begitu lama. Tapi kamu jangan khawatir. Bisnis toko kecilku bagus. Tunggu kamu kembali, masih bisa makan mie buatanku. Mungkin tidak kembali lagi. Aku baik-baik saja. Masing-masing orang memiliki cita-citanya sendiri. Kalau begitu, semoga kamu punya karir yang sukses. Kamu mengerti? Semoga kita kedepannya selalu bermain lotre. Selalu disertai keberuntungan. Nyonya, bawakan semangkuk mie. Kamu bayar mie yang sebelumnya? Jika tidak, keluar bakar angin saja. Masih begitu galak. Hanya Jonathan yang menyukaimu. Omong-omong, Jonathan sudah lama tidak datang. Masing-masing punya masa depan mereka sendiri. Cepat lihat, bukankah itu Jonathan? Mengapa bocah itu terlalu banyak berubah setelah bertahun-tahun tidak bertemu? Kenapa kamu masih di sini? Anak-anak kita pulang sekolah, cepat-cepat mereka. Ya, apa? Bukankah ini Jonathan? Menghilang selama bertahun-tahun kamu akhirnya kembali. Apa kamu sudah berkunjung ke toko mie? Elsa sudah menjaga toko mie untuk menunggumu kembali. Dekat sini di mana ada toko lotre? Hah? Kamu mengerti? Kamu cari siapapun setengah kilo harganya 1.000. Aku tak menggunakan harga ini bertahun-tahun. Pemberitahuan, mana telah ditemukan? Rapat ditunda, aku akan jemput adik kecil. Operasi ditunda, aku akan jemput adik kecil. Pengumuman ditunda, aku akan jemput adik kecil. Nyambut pulangan Nona. Siapa yang mengerti? Video pendek menjadi kenyataan. Aku ternyata putri dari keluarga kaya. Adik kecil, kamu telah menderita bertahun-tahun. Ini kakak siapkan pindah alih kepemilikan toko dan mobil mewah untukmu. Ini uang saku yang kakak kedua siapkan untukmu, kartu hitam. Gunakan sesuka hati. Ini yang disiapkan oleh kakak ketiga. Tas dan perhiasan edisi terbatas. Besok akan adakan konferensi pers untuk umumkan identitas kamu. Aku tahu kakak-kakak sayang padaku. Beberapa tahun ini menghadapi sedikit kesulitan, tapi cukup bahagia. Aku juga menghemat uang untuk beli cincin, menunggu pacarku melamarku. Jika pacarku tahu identitasku, takut menjadi tekanan untuk dia. Bicarakan lagi nanti ya. Kenapa Ben gak membalas pesan? Apa masih lembur? Apa? Sepertinya ada lamaran di sana. Mungkinkah Ben ingin memberiku kejutan? Tari, menikahlah denganku. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kamu di sini? Ben, sudah sepakat tunggu kamu lulus kuliah, kita akan menikah. Sekarang kamu mengambil cincin yang aku beli untuk melamar wanita lain. Mungkinkah kamu benar-benar mengira aku akan menikah denganmu yang busuk dan compang-camping? Aku tidak hanya malu, aku juga menjadi kotor. Uang yang kamu habiskan selama ini itu semuanya hasil dari aku mengumpulkan sampah. Sekarang merasa jijik. Jika merasa jijik dan kotor, kembalikan cincin yang aku beli. Memberiku uang adalah keinginanmu sendiri. Aku sekarang seorang sarjana. Juga telah mendapatkan tawaran dari grup Sal. Kamu juga tidak lihat apa dirimu layak untukku. Pacarku, nona besar dari grup Gading. Sayang, jangan salah paham. Aku sudah lama pusingannya. Ingin cincin ini juga nggak apa-apa. Akhir pekan ini aku dari kakak Ben akan menggelar resepsi pertunangan di hotel milik grup Gading. Datanglah dan jadi pengirim pengantinku. Cincin ini akan kukembalikan. Adik kecil, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bahkan nggak tahu cara menulis kata menangis. Emangnya kenapa sebagai pengumpul sampah? Dia pria yang mengadakan orang atas dasar apa memandang rendah aku. Dia masih bilang aku kotor.
bilang menangis untuk orang seperti ini tidak layak. Ada kakak-kakak, tidak ada yang bisa menindasmu. Kenapa ada bau di ruang perjamuan ini? Tidak disangka kamu pengumpul sampah yang bau benar-benar datang. Bukankah kamu bilang kalau aku datang akan mengembalikan cincinku? Aku adalah nona besar grup Gading. Mungkinkah kau mengira aku akan iri dengan cincin jelekmu ini? Kalau begitu, kembalikan padaku sekarang. Tentu saja. Aduh, tidak sengaja tanganku licin. Bukankah kamu menginginkannya? Ambil sendirilah. Kamu... Lagi pula kamu seorang pengumpul sampah. Bukankah kamu yang terbaik dalam menggali tong sampah? Pergi ambillah. Pergi ambillah. Aku lihat siapa yang berani menindas adikku. Dion, ibumu sedang mandi. Apa kamu diam-diam memotretnya? Dion, bagaimana kamu bisa? Aduh, anak kecil memotret ibu, itu artinya menyukai ibunya. Jangan ribut-ribut. Teman sekelasku mereka semua motretnya bisa menukarkan dengan banyak pakaian di permainan. Apa yang kamu katakan? Mereka bilang ibuku adalah bintang besar. Bisa diganti lebih mahal daripada mereka. Kamu berhenti? Hei, anak yang begitu besar, tahu apa yang boleh difoto dan apa yang tidak boleh difoto. Lagi pula, bukankah kamu juga melakukan pekerjaan di depan umum dan difoto? Jika kamu tinggal di rumah, merawat suami dan anak, bisakah anak kita melakukan ini? Kamu? Anak siapa sih yang lari ke lokasi syuting? Maaf. Gimana kamu mengurus anakmu? Tidak punya etika. Aku ambil saja telanjang. Kecilkan suaramu. Apa kamu pikir itu mulia? Aku pikir tidak cukup banyak orang yang menonton. Direktur, ada apa? Dion, apakah kamu nakal lagi? Tidak. Anak laki-laki nakal saat kecil. Ketika dewasa pasti pintar. Tidak akan segera mulai syuting. Kakak, bolehkah aku memainkan sebentar konsol permainanmu? Kamu tunjukkan padaku dulu di bawah rokmu, barulah aku akan meminjamimu. Tidak boleh. Ibu bilang tidak boleh biarkan sembarang orang melihatnya. Aku hanya ingin melihat apa perbedaan antara kita. Kalau tidak, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Apa yang kamu lakukan? Berapa kali ku bilang bagian bawah rok tidak boleh ditunjukkan pada orang lain? Dia yang menyuruhku. Dion, apa kau ingin melihat bawah rok gadis kecil? Dialah yang ingin bermain konsol permainanku, barulah menunjukkannya padaku. Maaf, hari ini kami pergi dulu. Ayo. Dion, apa kamu berbohong? Aku lihat kamu yang ingin mengangkat rok gadis kecil. Aku hanya penasaran. Kamu tidak menghormati orang lain. Kalau orang lain mengangkat rok ibumu, kamu pikir itu gak apa-apa? Tidak ada orang yang mengangkat rok ibu. Kamu? Kamu tunjukkan padaku dulu di bawah rokmu, barulah aku akan meminjamimu. Kamu kenapa berubah menjadi seperti ini? Kakak ketiga, tenang dulu. Meskipun jika kamu memukulnya, dia tidak tahu di mana letak kesalahannya. Tapi, menurutmu anakku bagaimana bisa seperti itu? Bahkan tidak menghormati ibunya. Konsep anak kecil semuanya diberikan oleh orang dewasa dan dunia luar. Kamu menyalahkan dia karena dia tidak menghormatimu. Apa kamu pernah kasih tahu yang dia lakukan itu salah? Pernahkah menyuruhnya untuk menghormati wanita? Emangnya kamu belum pernah melihat permainan konsol? Dikasih tahu untuk jaga diri sendiri, nggak mau dengar. Tunggu sebentar. Anda telah menjaga putri Anda dengan baik. Aku yang tidak mendidik anakku dengan baik. Maaf, aku yang memaksa untuk mengangkat rok adik. Itu aku yang tidak menghormati adik. Aku sengaja mengangkat tiraimu. Aku pikir itu menyenangkan. Aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kenapa malu-malu? Bintang besar seperti Juwita. Bisa aku nikahi. Aku bisa menyukaimu. Adalah berkatmu. Adi, sepertinya aku lihat kamu membuang. Jika bukan karena keluargaku, apa kamu bisa memiliki hari ini? Aku kira Dion baja dari siapa? Ternyata kamu yang tidak menghormati wanita. Apakah kamu gila? Apa maksudmu, ha? Sebagaimana mestinya. Kamu? Kapan akan pindah bersama kakak, tinggal di Villa Nusa? Anak gadis, Anda adalah ibu angkat Elsa? Dia bukan. Elsa? Bibi, mari kita masuk dulu. Kakak ketiga, kenapa biarkan dia masuk? Keluarga kita adalah orang terkaya di kota. Jika mereka tahu aku putri keluarga terkaya, mereka akan bergantung pada kita. Elsa, bagaimana bisa kamu berkata itu? Merawat lebih besar jasanya daripada melahirkan. Bahkan jika mereka ingin rumah, mobil, dan tanah, itu hutang kita pada mereka. Hutangku pada mereka telah lama terbayar. Ayah, apa yang kamu lakukan? Untuk apa anak perempuan kuliah? Sebaiknya kamu tinggal kelas 2 tahun di sekolah adikku untuk menjaga dia dengan baik. Adikmu tidak pandai belajar, lebih baik kamu membimbingnya. Dia sudah dewasa, apalagi harus dijaga. Lagi pula nilainya aja akan sulit masuk ke perguruan tinggi. Dan ujian yang kuambil untuk masuk Kingbei. Memangnya kenapa kalau Xingbei? Kami mengambil memberi kamu makan dan kamu pakai, bukan untuk menyuruhmu masuk kuliah. Selama aku tidak setuju, kamu seumur hidup harus tinggal di rumah kami dan bayar hutang kepada kami. Elsa, jangan bicara dengan ayahmu. Cepat minta maaf. Bukankah itu hanya uang? Aku ganti. Sejak kecil aku harus masak dan cuci pakaian untuk satu keluarga. Bertahun-tahun aku kirimkan semua uangku pada mereka. Hutangku sudah lama terbayar. Maaf ya Elsa, ibu tahu kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak punya uang. Pergi sana. Aku diusir oleh ayahmu. Kamu juga tahu ayahmu.
Ibu sekarang tidak punya tempat untuk dituju. Ibu hanya punya kamu. Wala bagus. Kenapa kalian di rumahku? Suamiku hari ini ingin makan apa? Elsa, ayah dan adikmu datang ke kota nggak ada tempat tinggal. Di sini hanya sementara. Benar, kami tinggal di sini untuk sementara. Kamu tempat beri kami villa yang lebih besar. Lagi pula, kamu adalah putri orang terkaya di kota. Bu, Anda saat itu mengambilnya. Sungguh telah menemukan harta karun. Sisa hidup keluarga kita tidak perlu khawatir lagi. Elsa, tolong carikan aku kerjaan di grup gading kalian. Setidaknya harus tingkat direktur. Ya. Mabuk ya, sepertimu ingin jadi direktur grup gading. Jadi direktur salon aja bahkan nggak bisa. Kamu berhenti berbicara omong kosong. Hari ini jika kamu tidak memuaskan kami, besok kami akan ke sana membuat masalah di depan grup gading. Saat tiba waktunya, jangan salahkan aku karena membiarkanmu harga saham kalian jelek. Ada waktu peduli ya dengan harga saham grup gading? Lebih baik khawatirkan tangan sendiri dulu bisa disimpan atau tidak. Kakak ketiga. Hardy, apa kamu sungguh berpikir keluarga aku di bawah kendalimu? Kamu berutang 6 triliun dalam judi. Yang mereka inginkan adalah tanganmu. Apa kamu ingin melihatnya dulu? Sebenarnya kamu hanya menyebarkan rumor itu. Atau harus kamu menggunakan itu untuk kamu? Kamu jangan nakut-nakuti ayahku. Ayah dan anak penuh kasih sayang. Ayahmu sengaja memberitahu pada penagih hutang tempat kerjamu masih berencana untuk lari, membuatkan kamu dan ibumu melunasi hutang. Iya, kamu menyuruh ibuku, aku tidak masalah. Aku ini anakku. Bukan ayah dan anak, kenapa biasa? Lupa apa lagi, cepat balik. Kenapa? Kamu kenapa biarkan mereka datang? Jika kamu tidak melakukannya, aku bisa merawatmu seumur hidup. Seumur hidup masih panjang. Jangan bawa ibu yang beban ini. Maaf, ibu tidak seberani dirimu. Nanti tidak akan ada orang yang menyusahkanmu lagi.